kuda tersebut sehat atau tidak. Dari mulai yang pertama itu kita bisa cek suhu temperatur kuda tersebut. Kita cek suhu itu dari ini ya, dari rektum ya atau pantatnya di sini. Jadi di lubang ini temperatur untuk membaca temperatur di lubang rektum atau lubang anal ya yang di atas. Dan lakukan dengan hati-hati, sangat hati-hati sekali karena biasanya kuda nendang ya seperti ini. Seperti ini agak ke dalam sedikit dan hati-hati diaktifkan. Setelah itu kita bisa tunggu sebentar untuk melihat suhunya berapa. Oke, seperti itu. Dan apabila suhunya mencapai 38 lewat dari 38,3 itu mengindikasikan kuda kita sedang demam atau tinggi ya. Jadi suhu normal itu 37,2 sampai 38,3. Jadi apabila di bawah itu mungkin terindikasi kuda kurang nutrisi, atau di atas itu mungkin terindikasi di atas 38,3 itu terindikasi kuda sedang demam dan membutuhkan bantuan medis pastinya. Biasanya saya melakukan pemberian paracetamol ya untuk kuda yang sedang demam, dan kita lihat apa, kita cari penyebab demamnya apa. Oke. Selanjutnya bisa dilihat kesehatan kuda dari breathing rate atau berapa kali kuda tersebut mengambil nafas setiap menitnya. Bisa dilihat dari gerakan ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi helaan nafas itu yang normalnya itu 10 sampai 24 tarikan nafas per menit. Tapi apabila kuda Anda sedang melakukan exercise atau olahraga atau latihan, biasanya nafas itu pasti akan meningkat. Jadi ceknya di saat kuda sedang istirahat. Begitu juga dengan cek suhu tubuh tadi. Apabila kuda sedang beraktivitas, biasanya suhu tubuh tadi akan meningkat seiring dengan aktivitas yang dilakukan, dan cuaca juga sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada yang disebut dengan heart rate atau detak jantung kuda. Kita bisa menghitung detak jantung kuda itu dengan bantuan alat stetoskop. Itu bisa kita lihat stetoskop tadi di sini ya. Sini posisinya. Ya, bisa kita cari di sini posisi detak jantung kuda tadi. Sehingga kita mengetahui detak jantung kuda kita berapa. Dan normalnya detak jantung itu adalah ya, ada pinch test atau tes cubit. Kita melihat kuda ini sedang dalam dehidrasi atau tidak, sedang kekurangan air atau kekurangan cairan lainnya atau tidak dengan pinch test ini. Apabila kita mencubit kuda ini dan menahannya sebentar, setelah itu kita lepas, akan kembali seperti biasa. Itu mengindikasikan kuda kita tidak dehidrasi atau terdehidrasi dengan baik, terhidrasi dengan baik, sehingga tidak perlu ada suntikan atau infus. Tapi apabila kita cubit dan tidak kembali dalam waktu 3 detik, itu ada baiknya kita melakukan tindakan seperti infus dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ini ya, tes di gusi. Ya, bisa kita lihat warna gusinya pink di sini. Tandanya dia terhidrasi dengan baik dan tidak ada indikasi kekurangan darah dan sirkulasi darahnya baik. Bisa dilihat, bisa di zoom mungkin lebih dekat. Kita melakukan tesnya seperti ini dengan cara menekan beberapa detik. Setelah itu kita lihat beberapa detik gusi tadi kan, di saat kita tekan itu akan putih gusinya. Dan setelah itu dia akan refill atau kembali ke warna merah. Itu menandakan kalau sirkulasi darah baik untuk kuda tersebut, sehingga tidak perlu ada perlakuan khusus. Tapi apabila gusi tadi tidak kembali, sama seperti di sini tadi, apabila gusi tadi tidak kembali ke warna merah, itu tandanya kuda Anda terindikasi kurang nutrisi atau kurang darah, dan bisa melakukan tindakan-tindakan seperti memberikan neurobion untuk penambah darahnya juga, dan juga banyak nutrisi yang harus diberikan kepada kuda tersebut. Baik, terima kasih Bang. Ada baiknya sebelum latihan kita memberikan kuda tersebut merumput sedikit untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Biasanya kuda-kuda yang kolik itu pasti menolak untuk makan, tapi kalau kuda yang sehat biasanya dia akan makan sedikit ya, walaupun sedikit. Dan setelah kita yakini bahwa kuda tersebut benar-benar sehat, baru bisa kita tunggang ya sebenarnya.
Kuda yang dipakai untuk model tadi adalah mermaid. Ini kondisi mermaid waktu datang ke tempat kita. Baik, ini kondisi mermaid tanggal 28 Juli setelah diberikan vitamin dan diberikan peningkat selera makan.